Baik, selamat siang. Izin sebelumnya, saya akan presentasikan hasil dari tugas sebelum praktikum terpadu, di mana saya kali ini mendapatkan modul 2, yaitu mengenai formulasi dan evaluasi sediaan farmasi. Sebenarnya hormat kepada dosen terpadu yang bertanggung jawab pada praktikum ini dan teman-teman saya yang saya sayangin. Di sini kita akan membahas hasil dari kerjaan dari sayanya yang sebelum-sebelumnya juga sudah saya upload mengenai modul-modul yang lain. Untuk kali ini kita membahas dari modul formulasi. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Hengki Martolino Iman Christopher dengan NIM akhir itu 161. Saya dari kelas D. Baik teman-teman, boleh diperhatikan dari video saya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Baik teman-teman, kita akan membahas pembahasan yang pertama, yang dimana tadi judulnya itu formulasi evaluasi sediaan farmasi. Dan untuk pembahasan yang pertama itu bisa kita lihat di sini, itu adalah mengenai parameter evaluasi fisik sediaan berdasarkan Farmakopeia Indonesia, yang dimana sudah untuk evaluasi ini harus mengikuti dari literatur yang sudah pasti, misalnya Farmakopeia Indonesia, dan teman-teman bisa memperhatikan dari setiap evaluasi yang saya jelaskan, agar teman-teman juga bisa mengerti dan dapat memahaminya. Baik teman-teman, untuk pembahasan untuk evaluasi yang pertama itu buat untuk sediaan tablet untuk evaluasi sediaannya, yang dimana untuk evaluasinya juga sudah saya jelaskan harus sesuai dengan Farmakopeia Indonesia. Dan untuk parameter evaluasi yang pertama ini itu bisa kita lihat di sini, untuk sediaan tablet itu ada evaluasi mengenai organoleptis yang pertama, kedua itu ada keseragaman ukuran, dan ketiga itu ada kekerasan dari si tabletnya, kemudian ada variabilitas, kemudian yang kelima itu ada keseragaman bobot dari tabletnya, keenam itu ada keseragaman sediaan, ketujuh itu ada waktu hancur, dan untuk evaluasi yang terakhir itu ada evaluasi disolusi namanya. Jadi saya akan menjelaskan satu persatu dengan singkat. Ini waktu juga cukup sedikit ya, jadi saya akan menjelaskan secara singkat saja. Semoga teman-teman bisa mengerti dari video saya yang saya buat ini. Baik, pada evaluasi fisik sediaan tablet ada evaluasi organoleptis, yang dimana pengujian yang dilakukan itu dengan menggunakan indera manusia atau indera perasa untuk menilai sifat fisik tablet yang kita buat, yaitu seperti dari bentuknya, kemudian warna dari si tabletnya, kemudian bau dan rasa yang dihasilkan oleh tablet tersebut, yang dimana sangat penting untuk penerimaan konsumen dan pengontrolan keseragaman antara bahan serta antara tablet yang satu dengan yang lain, serta memantau pembuatan yang bebas dari kesalahan. Untuk evaluasi organoleptis ini, tablet diamati secara visual atau dengan mata, apakah pada tablet tersebut terjadi ketidakhomogenan zat warna atau dari bentuknya. Kemudian kita memperhatikan juga dari permukaan si tabletnya yang telah jadi itu. Kemudian apakah dari si tabletnya mengalami suatu kecacatan atau tidak. Kecacatan itu seperti adanya keretakan.
dan dari isi tabletnya harus bebas dari noda atau semacam bintik-bintik. Baik, dan selanjutnya kita akan membahas dari evaluasi sediaan tablet itu. Untuk yang kedua itu keseragaman ukuran ya, bisa kita lihat juga, yang dimana dari saya akan menjelaskan sedikit yang mana keseragaman ukuran tablet ini mengacu pada standar yang digunakan untuk memastikan bahwa si diameter si tabletnya dan ketebalan si tabletnya itu seragam. Jadi sudah saya jelaskan, jangan sampai ada suatu tablet yang dimana dalam ukurannya itu berbeda-beda, jangan sampai ada yang terlalu besar dalam penunjukannya dan jangan ada yang terlalu kecil. Yang dimana untuk keseragaman ukuran ini, cara mengukurnya itu di si tabletnya diambil secara acak sebanyak 20 tablet, kemudian dilakukan pengukuran dari si diameternya, kemudian tebalnya. Diameter itu luas dari si tabletnya dan diameter itu ketebalannya. Itu untuk mengukurnya kita butuh suatu alat, dimana untuk alatnya itu namanya jangka sorong. Bisa kita lihat teman-teman di samping ini, yang foto saya tempel ini itu jangka sorong seperti pistol, namun di fungsinya itu lebih untuk mengukur, dimana untuk keseragaman ukuran ini suatu syarat yang dimana diameter tablet tidak boleh lebih dari 3 kali dan tidak kurang. Kemudian kurang dari satu pertigaan kali tebal tabletnya. Jadi jangan sampai melewati syarat-syarat itu. Kalau melewati dari syarat itu, maka tidak masuk kriteria tablet yang baik. Baik, kita tadi sudah membahas dari keseragaman ukurannya. Dari evaluasi seragaman ukuran, kita akan lanjut ke evaluasi yang selanjutnya untuk sediaan tablet ini ya teman-teman. Untuk evaluasi yang selanjutnya itu ada evaluasi kekerasan dari si tabletnya. Dimana di sini saya jelaskan kekerasan tablet adalah ukuran ketahanan tablet terhadap tekanan mekanis. Mekanis itu maksudnya tekanan alat, untuk memastikan tablet tidak mudah pecah atau rusak saat penanganan. Dimana juga untuk kekerasan ini itu mempengaruhi kelarutannya di dalam tubuh nanti atau saat evaluasi disolusi. Apakah tabletnya gampang melebur, gampang melepaskan zat aktifnya atau susah begitu. Kemudian tidak rusak saat penanganan dan pengemasan serta pengangkutan dan penggunaan oleh pasiennya. Untuk pengangkutan kita harus mengecek apakah si tabletnya kuat atau tidak sampai di tangan pasien nanti, dan dilakukan menggunakan alat untuk mengukur kekerasan ini. Ada namanya alat, bisa kita lihat di samping ini, itu ada foto alatnya, itu nama alatnya hardness tester, dimana untuk pengukuran ini menggunakan 20 tablet yang dimana sama diambil secara acak. Jangan sampai ada yang dipilih-pilih, hai ini bagus, ini lebih keras sepertinya. Tidak, kita harus mengambil secara acak agar kita mengetahui keseluruhan itu sama dari kekerasannya. Dimana kekerasan ini diukur berdasarkan luas permukaan tablet dengan menggunakan beban yang dinyatakan dalam kilogram. Jadi di sini ada syarat-syaratnya juga. Untuk tablet besar itu untuk lebih dari 500 mg zat aktifnya itu harus bertahan dalam kekerasan ini itu sebanyak 7 sampai 10 kg. Dan untuk tablet kecil di bawah 500 mg itu ketahanannya harus sampai 4 sampai 6 kg. Untuk tablet ini juga banyak syarat-syaratnya juga. Itu akan mempengaruhi dari kelarutannya di dalam tubuh nanti saat dikonsumsi. Baik teman-teman, kita sudah membahas dari kekerasan.
Selanjutnya kita akan membahas dari evaluasi priabilitas, yang mana untuk priabilitas ini saya mengambil literaturnya sesuai dengan USP, yang dimana priabilitas ini saya akan jelaskan. Priabilitas tablet adalah pengujian untuk mengetahui keregasan atau kerapuhan si tablet terhadap gesekan dan tekanan mekanis yang dialami sama pengemasan, pengiriman, dan penanganan. Digunakan untuk tablet yang tidak bersalut. Jadi untuk priabilitas ini lebih ke ketahanan si tabletnya, apakah kuat atau tidaknya terhadap adanya gesekan saat pengemasan. Dan untuk priabilitas ini hanya dilakukan untuk tablet yang tidak menggunakan salut. Jadi mana priabilitas dipengaruhi oleh sudut tablet yang kasar, kurang daya ikat serbuk, terlalu banyak serbuk halus, pemakaian bahan yang tidak tepat, dan masa cetak terlalu kering. Jadi itu hal-hal yang bisa mempengaruhi dari hasil priabilitas dari si tablet. Kemudian ada syaratnya, yang dimana bobot yang kurang lebih dari 650 mg itu diambil sejumlah sampel sampai mendekati bobot total 6, yaitu berarti totalnya 6,5 gram. Kemudian untuk bobot yang lebih dari 650 mg itu diambil tabletnya itu sebanyak 10 tablet uji, yang dimana untuk ini juga diambil secara acak ya teman-teman. Jadi untuk melihat apakah semua tabletnya kuat atau tidaknya. Dan untuk uji priabilitas ini ada lama waktunya. Itu lama pengujiannya itu dengan kecepatannya itu 25 rpm berputarnya si rodanya itu, si alat priabilitas ini. Kemudian kurang lebih 1 rpm sebanyak 100 putaran gitu ya. Itu kalau kita hitung bisa mencapai 4 menitan untuk mencapai suatu putaran tersebut. Dan untuk persyaratannya tidak lebih dari 1%, dan untuk rumusnya bisa kalian lihat F sama dengan A kurang B dibagi B dikali 100% ya. Dan untuk ketentuannya itu pengujian ulang dapat dilakukan sebanyak 2 kali, yang dikarenakan nilai lebih dari target yang diharapkan, itu 1%. Tentukan hasil uji dari uji tersebut. Uji dinyatakan gagal, bisa didengarkan ya. Uji dinyatakan gagal jika terdapat tablet yang hancur atau pecah. Dalam priabilitas itu, semisalnya ada satu tablet yang pecah atau hancur, itu sudah termasuk gagal ya teman-teman. Baik, dari saya akan membahas kembali dari evaluasi tablet yang lainnya, itu ada evaluasi keseragaman bobot. Bisa kita lihat untuk alatnya ini timbangan ya, timbangan analitik namanya. Baik, keseragaman tablet biasanya merujuk pada keseragaman bobot tabletnya sebagai indikator awal keseragaman kandungan zat aktif di tiap tablet. Dan jadi secara logikanya jika tablet semua bobotnya sama, berarti secara logika kita juga akan berpikir si zat aktifnya bakal sama juga di setiap tabletnya ya, untuk kandungannya. Dan untuk pengujiannya itu untuk si tabletnya diambil secara acak sebanyak 20 tablet, kemudian ditimbang di timbangan analitik tersebut. Dan untuk bobot rata-ratanya itu kita hitung, itu rumusnya itu persen penyimpangan di sama dengan bobot tablet dikurang bobot tablet yang sudah diuji, kemudian dibagi bobot tablet yang kita uji dikaliin 100%. Adapun untuk keseimbangan bobot ini ada syaratnya, yaitu penyimpangan terhadap bobot rata-rata tidak boleh lebih dari 2 tablet yang masing-masing menyimpang dari bobot rata-rata lebih besar dari harga yang ditetapkan pada kolom A, dan tidak boleh ada satupun tablet yang menyimpang dari bobot
rata-rata lebih dari harga kolom B. Bisa kita lihat di sini bobot rata-ratanya untuk kriterianya itu di mana jika bobot rata-ratanya kurang dari 25 mg itu penyimpangan bobot rata-ratanya untuk kolom A itu 15%, kemudian untuk kolom B itu 30%. Adapun untuk bobot 26 sampai 150 mg itu penyimpangan bobotnya itu untuk kolom A itu 10% dan kolom B itu 20%. Dan untuk bobot rata-rata 151 sampai 300 mg itu penyimpangan bobotnya itu untuk kolom A-nya itu 7,5% dan untuk kolom B-nya itu 15%. Dan untuk terakhir itu jika bobotnya lebih dari 300 mg, penyimpangan bobotnya itu untuk kolom A itu 5% dan untuk kolom B itu sebanyak 10%. Tidak boleh melebihi dari syarat-syarat ini. Selanjutnya itu ada evaluasi sediaan tablet, yang dimana untuk evaluasinya ini adalah keseragaman sediaan, yang dimana saya mengambil acuannya dari Pharmacope Indonesia edisi 6, yang dimana berada di halaman 1546. Dan untuk penjelasannya itu, keseragaman sediaan adalah pengujian untuk memastikan bahwa setiap satuan sediaan obat itu memiliki jumlah zat yang seragam dan sesuai dengan nilai yang tertera pada label. Tidak berlaku untuk suspensi, emulsi atau gel dalam wadah satuan dosis yang ditunjukkan untuk penggunaan secara eksternal pada kulit. Dan untuk keseragaman bobot tablet itu mengacu pada variasi berat antara tablet dalam satu batch produksi yang menunjukkan sejauh mana pada bobot setiap tablet itu berbeda dari rata-rata bobot. Keseragaman ini mencerminkan suatu distribusi zat aktif di dalam tablet dan adanya homogenitas pengisian pada bahan selama proses produksinya. Dan adapun untuk tablet tidak bersalut atau bersalut selaput, pada tabletnya diambil tidak kurang dari 30 satuan sediaan dan dilakukan penimbangan secara seksama pada 10 tablet dengan satu persatu. Kemudian dihitung jumlah zat aktif dalam tiap tablet yang dinyatakan dalam persen dari jumlah yang tertera pada etiket dari hasil penetapan kadar masing-masing tablet, dan dilakukan penghitungan nilai penerimaan. Dan adapun untuk keseragaman kandungan, yang dimana evaluasi ini merupakan uji yang berdasarkan pada penetapan kadar masing-masing kandungan zat aktif dalam satuan sediaan, yang umumnya itu terlampir pada monografi sediaan, dan diambil tidak kurang dari 30 satuan dan dilakukan penetapan kadar dari masing-masing 10 satuan sediaan terlebih dahulu, dan setelah itu dilakukan penghitungan nilai penerimaannya juga. Dan untuk selanjutnya itu ada evaluasi sediaan untuk tablet, itu ada evaluasi waktu hancur, yang dimana saya acuannya dari Pharmacope edisi 6, yang dimana pengujian ini untuk menentukan waktu yang diperlukan tablet untuk hancur di dalam tubuh dengan cara
dengan cara menempatkan si tabletnya pada alat penentu waktu hancur yang kondisinya sesuai dengan keadaan in vivo dan persyaratan monografi sediaan. Dan untuk di samping ini ada alat untuk waktu hancurnya. Sediaan dinyatakan hancur sempurna bila sisa sediaan yang tertinggal pada kasa. Dan selanjutnya itu ada evaluasi sediaan tablet, itu evaluasi disolusi, dan untuk acuannya sama, itu dari Farmakope Indonesia edisi 6, di mana pengujian standar ini bertujuan untuk mengetahui jumlah zat yang dilepaskan dari si tablet ke dalam medium parut dalam waktu tertentu secara in vitro. Dan dari teman-teman mungkin belum tahu alatnya seperti apa, dan bisa dilihat alatnya berada di bawah ini. Si tabletnya dimasukkan di dalam si cawan ini. Adapun ketentuan dari evaluasi disolusi ini atau uji disolusi itu dari Farmakope Indonesia edisi 6-nya itu, di mana penetapan kesesuaian itu batas waktu yang tertera dalam masing-masing monografi. Kemudian sediaan hancur sempurna bukan terlarut zat aktif. Jadi untuk si tabletnya dalam uji disolusi ini harus benar-benar larut dalam beberapa waktu. Kemudian untuk umumnya suhu air yang kita gunakan pada uji disolusi itu di sekitar 37 derajat. Dan untuk jumlah tablet yang kita gunakan itu minimal 6 atau bisa lebih. Dan untuk persyaratannya itu semua sediaan harus hancur sempurna pada batas waktu yang tertera dalam masing-masing monografi. Dan jika ada satu atau dua tablet yang tidak hancur, maka akan dilakukan uji dengan 12 sediaan tablet kembali. Dan jika masih ada yang tidak hancur, maka dilakukan uji kembali yang ketiga itu dengan jumlah tablet 16 hingga 18 sediaan tablet, dan dilakukan uji hingga hancur sempurna. Dan bisa kita perhatikan kembali untuk persyaratannya itu. Jadi saya akan memberikan contoh dari Farmakope-nya. Kebetulan ini untuk sediaan tablet Methotrexate, di mana untuk uji disolusinya itu menggunakan 900 ml asam hidroksida 0,1, dan alat tipenya itu yang kedua dengan 50 rpm, dan waktunya yang diperlukan itu dari Farmakope ini 45 menit. Dan bisa kita lihat di tabel ini kriteria penerimanya itu pada tahap ke-1 itu jumlah sediaan yang kita gunakan itu adalah 6, dan kriterianya itu tiap unit sediaan tidak kurang dari Q plus 5%. Dan pada tahap kedua itu jumlah sediaan tablet yang kita gunakan itu ada 6, di mana rata-rata dari 12 unit atau tahap 1 ditambah dari si tahap keduanya adalah sama dengan atau lebih besar dari Q, dan tidak satu unit sediaan yang lebih kecil dari Q sampai 15%. Dan pada tahap ketiga itu jumlah sediaan yang kita gunakan itu ada 12, di mana kriterianya itu rata-rata dari 12 unit
adalah sama dengan atau lebih besar dari Q, tidak lebih dari 2 unit, sedian lebih kecil dari Q sampai 15%, dan tidak 1 unit pun yang lebih kecil dari Q sampai 25%. Dan tadi kita sudah membahas dari evaluasi sediaan tablet. Kemudian untuk sekarang kita akan kembali membahas dari sediaan lain. Untuk evaluasinya itu ada evaluasi sediaan sirup atau suspensi. Adapun untuk evaluasi yang akan dilakukan pada sediaan sirup atau suspensi ini, yang pertama itu ada evaluasi organoleptis, yang kedua ada viskositas, yang ketiga itu ada volume terpindahkan, dan yang terakhir itu ada bobot jenis. Dan dari teman-teman bisa kembali memperhatikan dari penjelasan yang saya berikan. Baik, kita dari saya akan membahas dari evaluasi yang pertama untuk sediaan suspensi dan sirup, yang dimana itu ada evaluasi organoleptis, yang dimana pengujiannya dilakukan dengan menggunakan indera manusia, yaitu untuk menilai dari sifat fisik, dari sediaan cairnya, yaitu bisa diperhatikan dari warnanya, warna sediaan sirupnya, kemudian bau yang dihasilkan, kemudian rasa dari larutan tersebut, dan sebagaimana kejernihannya, apakah sangat jernih atau ada beberapa putaran, yang dimana berfungsi sebagai indikator awal untuk melihat stabilitas fisik dan kualitas sediaan cairnya, dan dimana perubahan organoleptik ini dapat menjadi tanda bahwa adanya suatu kejadian degradasi atau adanya muncul kontaminasi. Dan pengamatan ini dilakukan dengan menilai keseragaman warna yang merata tanpa pengumpalan, kejernihan atau homogenitas suspensi, aroma khas tanpa bau asing, dan adanya rasa yang sesuai dengan formulasi agar sediaan aman, stabil, dan nyaman saat digunakan oleh pasien. Dan kita akan lanjut membahas untuk evaluasi sediaan cair, itu ada uji viskositas, dan acuan saya juga dari Farmakope Indonesia di Cina, yang dimana untuk uji viskositas ini untuk mengetahui dari ukuran kekentalannya dari cairan sediaan tersebut, dan bisa melihat dari ketahanan fluidanya untuk mengalir, apakah sangat mudah mengalir atau sulit. Dan yang penting itu untuk melihat kenyamanan untuk saat penggunaannya dan stabilitas sediaannya, apakah sangat kental atau cukup kental. Dan untuk evaluasi sediaan liquid selanjutnya itu ada uji volume terpindahkan, yang dimana uji ini dilakukan untuk menjamin dari sediaan tersebut apakah dapat diambil sepenuhnya dari wadah atau tidak, dan volume yang dikeluarkan dari wadah tersebut sesuai dengan volume yang tertera pada etiket atau tidak. Dan adapun alat yang kita gunakan untuk menentukan volume terpindahkan itu ada
gelas ukur. Dan baik, selanjutnya kita akan lanjut ke evaluasi sediaan sirup yang lain. Itu ada bobot jenis, yang dimana acuan saya juga dari Farmakopeia Indonesia edisi 6, yang dimana pengujian ini dilakukan untuk menentukan dari densitas atau sievert jenis sediaan, yang dimana dibandingkan dengan volume tertentu guna memastikan kesesuaian sifat fisik sediaannya. Dan untuk prosedurnya itu dengan cara ditimbang dulu bobot piknometer kosongnya, kemudian sampel dimasukkan dalam piknometer kosong dan dilakukan penimbangan bobot piknometer yang telah terisi sampel. Baik teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan fungsi dan prinsip kerja dari instrumen dan aparatus dalam konteks evaluasi mutu sediaan farmasi. Ya, teman nanti mungkin bisa memperhatikan dari materi yang saya jelaskan. Baik teman-teman, mungkin dari teman-teman bisa melihat di sebelah kiri ada sebuah gambar alat. Itu nama alatnya dinamakan piskometer, yang mana dari alat ini memiliki fungsi itu mengukur viskositas atau suatu kekentalan sediaan cair atau semi padat seperti emulsi, krim, dan pasta. Dan untuk prinsip kerja dari alat ini yaitu mengukur gaya atau torsi yang diperlukan untuk menggerakkan cairan melalui suatu sistem atau memutar dari spindle-nya pada kecepatan tertentu, yang mana harus sesuai dengan hukum viskositas Newton. Baik, selanjutnya bisa diperhatikan kembali di sebelah kirinya ada gambar, dan untuk alat ini dinamakan preabilator, yang dimana alat ini mempunyai fungsi yaitu untuk menguji dari ketahanan tablet terhadap kerusakan akibat adanya gesekan dan benturan selama proses penanganan atau selama proses pengemasan. Dan untuk prinsip kerja dari alat ini yaitu tablet ditempatkan di drum yang berputar dan digolongkan secara mekanis, yang dimana menyebabkan adanya benturan dan gesekan. Indikator kerusakan diukur dari persentase penurunan berat pada tabletnya setelah diuji. Baik, selanjutnya ada alat disolusi tester, di mana untuk dari fungsi alat ini yaitu untuk mengukur laju dan jumlah zat aktif yang terlarut dari sediaan padat tablet atau kapsul dalam medium tertentu. Dan adapun untuk prinsip kerja dari alat ini itu dari sediaannya diletakkan dalam medium pelarut bersuhu konstan dan dilakukan pengadukan mekanis atau pedal atau basket. Baik, dan untuk alat ini selanjutnya itu ada namanya hardness tester, yang dimana untuk alat ini berfungsi untuk mengukur kekerasan mekanik dari tablet yang dibentuk untuk menjamin kekuatan fisik dan ketahanan saat penanganan. Dan adapun untuk prinsip kerja dari alat ini yaitu
memberikan gaya tekanan progresif pada sumbu diameter tabletnya. Kemudian kekerasan dicatat. Selanjutnya ada di sini alat namanya moisture analyzer, yang dimana dari alat ini memiliki suatu fungsi untuk menentukan kadar air dalam bahan baku yang kita gunakan ataupun sediaan farmasi yang telah kita buat. Dan adapun untuk prinsip kerja dari alat ini, yaitu alat ini menggunakan prinsip gravimetri thermal, yang dimana dari sampelnya dan untuk alat selanjutnya itu di sini ada namanya density tester, yang dimana dari alat ini mempunyai fungsi yaitu untuk mengukur kerapatan bulk atau bubuk setelah pengetapan, yang dimana untuk menentukan kerapatan sesungguhnya. Dan adapun untuk prinsip kerja dari alat ini yaitu untuk mengevaluasi sifat alir dan kompresibilitas dari si serbuknya, dan serbuk atau granul yang dimasukkan. Dan baik teman-teman, selanjutnya dari kita akan lanjut membahas dari pertanyaan selanjutnya, itu mengenai persyaratan stabilitas fisik sediaan emulsi dan faktor yang dapat memicu ketidakstabilan pada sediaan. Yang dimana dari saya akan sedikit menjelaskan mengenai faktor yang dapat memicu ketidakstabilan tersebut. Mungkin dari teman-teman bisa tetap memperhatikan video saya. Dan yang pertama ini ada persyaratan mengenai stabilitas fisik, yang dimana teman-teman bisa memperhatikan di sini persyaratan stabilitas fisik itu meliputi dari organoleptis, homogenitas, pemisahan fase, viskositas dan ukuran globul, kemudian ada pH dan tipe emulsi. Kita akan membahas satu persatu, yang dimana untuk persyaratan stabilitas fisik yang pertama itu ada organoleptis, yang mana kriteria kelulusan utamanya itu tidak terjadi perubahan warna atau bau dan rasa. Baik teman-teman, dari kita atau dari saya akan membahas kembali mengenai faktor pemicu ketidakstabilan pada emulsi. Untuk faktor yang pertama itu muncul dari formula, yang dimana dan untuk faktor pemicunya itu emulgator tidak optimal, yang mana dari ini memberikan dampak itu pada kuantitas atau jenis emulgator atau HLB-nya yang salah, sehingga menghasilkan lapisan film yang lemah, sehingga memicu munculnya valensensi atau cracking. Dan faktor pemicu selanjutnya itu ada perbedaan densitas besar, yang mana memberikan dampak pada perbedaan berat jenis yang besar antara fase minyak dan fase air. Sehingga selanjutnya ada pemicu utamanya. Di sini ada lingkungan, dan faktor pemicunya itu adanya muncul perubahan suatu ekstrim, yang dimana berdampak terhadap pemanasan atau pendinginan, yang dimana dapat mengubah dari viskositas si emulsi sehingga merusak sifat emulgatornya.
atau memicu munculnya kristalin yang merusak antarmuka dan menyebabkan adanya cracking. Dan pemunculannya itu ada pengocokan atau vibrasi kuat, yang dimana energi mekanik yang terlalu tinggi ini itu dapat merusak dari lapisan filmnya, sehingga dapat menyebabkan tetesan yang saling bertabrakan dan menyatu. Yang baik teman-teman, sekian dari presentasi saya mengenai tugas sebelum praktikum terpadu ini dari modul 2. Mungkin dari teman-teman bisa memperhatikan kembali dan menyimak lebih baik dan dapat mengambil manfaat dari video yang saya jelaskan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.